Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew. Jadi di sini gue pengen jelasin tentang gimana caranya kalian untuk menguasai Legend Fate. Fate ini sangat jarang ya orang yang bikin tips ya, dikarenakan memang Legend ini eksklusif hanya ada di Apex Mobile, nggak ada di versi PC maupun di versi konsolnya. Oke, jadi di sini ada 10 tips tentang cara menguasai Fate. Kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama, skill slipstreamnya alias skill pasifnya itu nggak aktif ketika terkena Arc Star. Jadi semisal kalian dilempar Arc Star atau mungkin kalian terkena efek gasnya dari Caustic ya, itu nggak aktif. Jadi di beberapa situasi yang mungkin kena ultinya Bangalore, kena ultinya Gibi, pokoknya apapun itu yang efek slow, walaupun kalian nge-slide pun sesudah kalian kelar slide-nya, kalian nggak dapet tambahan movement speed. Gue nggak tahu ini bug atau bukan ya. Cuman yang jelas, gue barusan udah cobain sendiri juga di firing range dan momentumnya tuh nggak ada gitu ketika kalian selesai slide. Harusnya kan pasifnya aktif tuh, langsung ke kalian lari cepet. Tapi entah kenapa kayak nggak muncul gitu. Gue nggak tahu ini bug atau memang entah kenapa for some reason itu nggak ngaruh gitu. Berbeda dengan Steamnya Octane ya. Kalau misalnya Steamnya Octane itu dia tetap ngaruh nambahin movement speed, cuman karena memang speed awalnya itu dia slow, walaupun ditambahin 40% pun karena dia mainnya persenan nih gitu. Jadi misalnya katakanlah movement speednya 10 terus kurang jadi 5. Nah ditambahin 30% atau 40% pun juga nggak begitu signifikan gitu. Nah tapi kalau Fate ini kayaknya dia nggak aktif sama sekali gitu ya. Tapi nggak tahu, mungkin gue salah. Tapi yang gue rasain selama gue pakai Fate ya selama ini tuh, dia kalau udah kena slow gitu ya, apalagi kalau misalnya kalian lagi push dalam rumah itu flashbacknya bisa jadi bumerang gitu. Coba skenario seperti ini, kalian push rumah, oke? Itu mereka udah setup tuh, perangnya lama kan, ada kayak Caustic bikin trap gitu kan. Habis itu juga mereka juga udah setup di kiri kanan ngegunting itu posisinya. Kalian masuk perang karena memang perangnya lama, kalian pencet flashback pun kan ada di situ-situ aja gitu. Jadi kalian bener-bener kalau pakai Fate itu harus lincah lah ya, harus agresif gitu, harus kreatif ya lebih tepatnya. Jadi kalian misalkan masuk dari lantai 2, masuk dari rooftopnya gitu. Jadi kalian jangan pernah masuk dari kayak lantai 1 udah masuk perang lama di situ. Teman kalian pick-pickan, adu damage ya, adu aim sama musuh juga kayak gitu. Dia kalau udah sekitar ketahan 5 detikan 6 detikan itu flashbacknya udah benar-benar jelek banget. Jadi kayak flashbacknya, skill pasifnya, slipstream sama ultinya tuh kayak kurang efektif aja kalau perang lama. Jadi mesti cepet gitu ya. Jadi dia benar-benar mesti kayak pep gitu, mesti cepet banget gitu intinya perangnya. Itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua dari gua, flashbacknya itu bisa di stop ya dengan cara diklik lagi tombolnya. Tapi kalau kalian lagi panik dan mencetnya 2 kali, justru dia malah flashback di tempat. Nah ini ada cerita lucu nih ya. Jadi ketika gue lagi baru-baru belajar main Fate, gue kayak sempat mau ngambil banner teman gue yang kenok. Nah jadi gue rencananya kayak gue lari ya ke sekitar musuh, gue ambil bannernya karena memang loot boxnya ada di tengah-tengah musuh ya. Karena panik, gue pencet flashbacknya, gue spam tuh, tek gue pencet. Kok dia malah ke stop? Gue bingung, wah ini kenapa nih? Apa karena kalau misalnya gue lagi flashback di tempat jadi gagal atau gimana? Gue nggak ngerti juga tuh. Tapi yang jelas ternyata flashback itu bisa di stop ya dengan cara kalian klik lagi tombolnya. Nah ini menarik banget. Kalau misalnya kalian lagi naik jam tower atau kalian lagi naik jam pad gitu ya, ketika kalian misalkan momen flashbacknya tepat gitu ya, kalian bisa berhenti di udara gitu. Jadi misalkan nih kalian dikejar-kejar sama musuh gitu ya, dan ini kan lincah banget nih Fate ini. Jadi lu bisa naik jam pad, terus lu bisa naik zipline, lu bisa ngapain aja, bisa di udara lah. Ketika selama lu hafal nih momen flashbacknya itu ada di mana, kalian bisa berhenti di udara. Flashbacknya bisa di tengah-tengah udara dan musuh kan bakal bingung dong, ini di mana nih? Nah, dan di situ kalian bisa manfaatin momentumnya untuk pakai ulti. Jadi kalian lempar ke udara, kalian setup ultinya di bawah kalian, di tanah kalian. Begitu kalian nyampe, udah dapat efek dari ultinya Fate ini udah muncul gitu. Nah, itu juga bisa jadi tips yang bagus banget menurut gua. Tips yang ketiga, main Fate itu harus selalu gerak. Soalnya kalau kebanyakan diem di tempat, berarti kalian cuma punya 2 skill karena flashbacknya nggak bakalan berguna. Nah, ini sebelumnya udah pernah gue mention juga ya. Jadi kalau misalnya main Fate itu kalian tuh apa ya? Nggak boleh pasif gitu mainnya. Dan itu yang gue takutin kalau misalkan nanti ada di mode turnamen ya Apex Mobile. Gue nggak tahu apakah Fate itu bakalan bisa kepake. Karena kalau misalkan di mode turnamen nanti atau misalkan mode push rank yang memang lawannya udah top leaderboard ya, itu di gameplaynya tuh udah bakalan beda banget gitu. Jadi di top 50 ya, top 50, top 100 kalau misalkan musuhnya tuh udah top global semuanya, intinya waktu lagi push rank Predator tuh musuhnya tuh bener-bener zona akhir tuh bisa sampai 8 squad, 10 squad gitu ya. Jadi bener-bener minim
minimal banget itu 6 squat 7 squat. Dan karena dia harus selalu gerak, Fate ini malah jadi inceran orang gitu. Ibarat kata nih, semua orang udah pada ngendok nih ya kan, pada ngendok, pada main pasif. Nah karena memang dia harus selalu gerak, berarti kan jatuhnya flashbacknya nggak guna nih. Berarti skill yang kepake cuman skill pasif sama skill ultinya doang. Nah itu tuh concernnya. Menurut gue Fate ini untuk jadi hero kompetitif, ultinya harus dibesarin lagi radiusnya, sama minimal banget pasifnya dia nih, si Slipstream ini at least bisa aktif deh kalau kena gas trap atau Arcstar. Itu menurut gue bikin dia bisa ya kepake di kompetitif. Karena kalau misalnya nggak seperti itu, menurut gue Wraith tetap lebih bagus daripada Fate. Tips yang keempat, flashback bisa nge-reload semua senjata kalian. Jadi pastiin kalian waktu perang abisin dulu nih peluru yang ada di senjata kalian sebelum pakai skillnya. Nah ini gue juga baru nyadar. Jadi gini, ini ada plus minusnya ya. Kalau kita mau nge-reload senjata kita, flashbacknya itu kita harus pakai sampai full. Dalam artian flashback itu kan, dalam proses flashback itu dia sekitar 2-3 detik ya. Itu benar-benar harus full pakai sampai 3 detik ya nih, supaya bisa ke-reload senjatanya gitu ya. Nah kalau kalian stop di tengah jalan, berarti kan reloadnya belum kelar, udah berhenti tuh karena flashbacknya berhenti, ya kan? Plus minus lah. Jadi kalau misalnya memang kalian nggak butuh reload, ya kalian flashbacknya bisa di stopin di tengah jalan. Tapi kalau misalnya kalian butuh reload, gue saranin kalian pakai flashbacknya sampai durasinya full aja menurut gue. Tips yang kelima, kalian bisa pakai flashback buat nge-push. Contohnya nih, kalian cari coveran dulu nih, terus naik jump pad langsung ke tengah-tengah musuh, nge-spam grenade ya, spam grenade, Arcstar, thermal grenade ya, itu semua dilempar aja, terus langsung flashback lagi ke tempat yang aman. Nah itu juga bisa tuh gameplay kayak gitu tuh. Nah ini bagus banget, especially buat musuh yang memang dia ngendok di atas tower train yard, atau misalkan dia tuh ada di suatu bukit, atau mungkin ibaratnya tower yang ada di thermal station gitu-gitu ya. Nah epicenter itu kan ada tower di tengah-tengahnya tuh. Nah itu bisa banget tuh teman kalian bikin jump pad, atau kalian misalnya zipline gitu ya, kalian naik ke atas ya, kalian lempar-lempar granat, nembak, kabur lagi pakai flashback. Itu bisa juga. Atau bisa juga sebaliknya, misalkan kalian ada di tower nih gitu ya, kalian ada di tower, habis itu kalian misalkan udah zona akhir, kalian habis pelurunya, di bawah ada mayat, kalian bisa ngelut nih, langsung aja lompat ke bawah, ngelut, langsung mencet flashback, balik lagi ke atas. Jadi harus kreatif. Dan menurut gua yang paling penting pakai Fate itu adalah kalian inget nih 5 detik lalu posisi gua ada di mana. Itu tuh yang harus dipikirin tuh menurut gua kalau misalnya kalian mau pakai Fate dan kalian mau jago pakai Fate. Tips yang keenam, Fate itu jago banget ngambil banner teman kalian yang udah mati. Caranya ya tinggal cari jam tower di sekitar banner ya. Misalkan nih teman kalian meninggoy ya, meninggoy di daerah drill site gitu ibaratnya. Udah kalian naik aja tuh jam tower yang ada di drill site, naik ke atas, langsung aja terbang ke loot box teman kalian, ambil banner, langsung flashback lagi. Wah ini cara ini sering banget dipakai sama user Fate yang udah pro nih di rank Predator. Dan sebenarnya ya sejujurnya gue waktu mabar sama viewer, jadi gue dapet tips ini tuh waktu gue mabar sama viewers gitu ya. Gue pernah banget tuh satu hari tuh gue kayak lagi wah jelek banget mainnya, underperform banget, mati terus, knock terus gitu kan, di end terus pula kan. Jadi temen gue bener-bener satu game tuh bisa 2-3 kali tuh ngidupin gue. Caranya sama tuh, cari jam tower atau cari jump pad gitu ya, atau mungkin zipline, set nyampe tempatnya, flashback langsung balik ke tempat aman, lari pakai skill pasifnya, revive, mati, cari lagi jam tower lagi, kayak gitu terus. Karena kan jam tower itu kan kalau misalkan kalian jago ngarahinnya ya, itu tuh bisa sampai kurang lebih 1000 meter. Jadi misalkan kalian matinya di Bukit Capital, lah kalian pakai jam tower dari drill site pun juga tipis-tipis tuh, hampir, maksudnya cuma beda kayak 100-200 meter lagi udah nyampe, kalian bisa balik lagi tuh pakai flashback. Itu menurut gua berguna banget ya untuk yang mode tryhard dan pusher ya. Tips yang ketujuh, ultinya Fate itu bisa buat gagalin orang reload, healing, dan juga medkit. Nah ini nih orang yang suka salah pakai ulti Fate. Biasanya orang pakai ulti Fate itu kan biasanya buat nge-push, masuk akal juga bisa. Tapi saran gua kalau misalnya kalian mau pakai Fate itu yang pertama adalah kalian kenokin dulu musuhnya, atau at least crack deh. Nah ketika musuhnya crack shieldnya, kalian langsung lemparin ultinya ke dinding atau mungkin ke daerah sekitar ya, karena kan dia radiusnya kecil tuh yang sebelumnya gue mention tuh. Kalian pastiin ultinya tuh kena di orang yang lagi crack. Nah jadi waktu dia dek ya kan, dia lagi crack gitu kan, langsung lempar ulti, terus dia shield battery kan sekitar 5-6 detik ya. Nah sedangkan ultinya itu kan pecahnya 2 detik tuh ya kan. Nah masih ada waktu tuh, masih ada gap buat aktifin ultinya. Nah begitu kalian nyampe musuhnya dalam keadaan void gitu ya. Jadi di perjalanan tuh kalian udah lempar, kalian nyampe musuhnya void, begitu void dia keluar dari void, dia kan belum sempat healing tuh, belum sempat ngisi shield ya kan, atau mungkin revive temennya gitu kan, udah gagal duluan, bisa di push kayak gitu caranya. Tips yang ke-8, nah ini lanjutan nih dari tips ke-7 nih. Bahkan
bahkan face chambernya Fate itu ya, ultinya itu bisa gagalin orang yang lagi revive. Gila nggak? Knock 1 ya, ini bukan crack lagi nih. Kalau tadi yang tips 7 crack ya. Tips yang ke-8 nih, knockin 1 ketika musuhnya lagi revive langsung boom lemparin ulti, gagal revive-nya, langsung push boom, bantai habisin 3 lawan 2. Wah gila, gokil lah pokoknya. Cuman ya itu, kalian harus pinter-pinter nih. Kalau misalnya kalian udah pakai ultinya buat nge-push, ya kalau misalnya kalian kena sandwich, kalian nggak bisa pakai lagi tuh buat nyelamatin diri kalian tuh. Jadi harus pinter-pinter baca timing dan juga situasi ya. Tips yang ke-9 ya, kalau ketemu tim musuh yang udah setup di rumah pakai caustic, kalian ulti aja teman satu tim kalian nih. Misalkan nih di rumah lantai 2, tahu nih kan, wah biasanya tuh di pintu-pintunya tuh kan udah ditaruh sama gas gitu ya. Kalian deket-deket sama pintu masuknya, kalian pencet ulti ya, lemparin ultinya ke teman kalian, biar teman kalian masuk ke dalam rumah itu yang udah di setup itu dalam keadaan void, gak kena slow, gak kena tembak, gak kena granat dan lain-lain kan. Begitu masuk dalam keadaan void, boom, langsung backstep dari belakang. Nah ini menurut gua bagus banget ya, bagus banget, dan cara penggunaannya dikit gambling gitu, karena ketika kalian lempar ulti ya dan teman kalian dalam keadaan void, ketika kalian masuk, kalian nggak punya cara lain untuk kabur loh dari posisi musuh. Jadi kalau misalnya kalian udah masuk pakai cara kayak gitu, kalau kalian nggak berhasil ngeratain musuh, ya udah itu bisa jadi kayak tindakan bunuh diri menurut gua. Tips yang terakhir nih, tips ke-10, di situasi zona akhir yang open field, Fate itu menurut gua nggak begitu berkontribusi banyak ya, karena radius ultinya ya terlalu kecil. Sekali lagi, flashbacknya pun juga terlalu singkat tuh buat ngulur waktu, berbeda dengan saudaranya si Wraith. Kalau Wraith itu kan dia voidnya lama banget tuh, bisa buat ngulur waktu tuh zona-zona akhir ya kan, bisa buat ketika musuh udah malah perang sama squad lain, kalian bisa cari coveran lain terus kalian shield gitu kan, bisa cari coveran lagi. Tapi kalau Fate itu nggak bisa diarahin kan dalam keadaan flashback itu, jadi dia cuma bisa balikin ke 5 detik sebelumnya. Kalau Red masih bisa dibalikin tuh ya kan, dia masih bisa arahin tuh, dia bisa ngarahin gue mau cari coveran di mana ya. Kalau Fate nggak bisa. Nah, jadi itu tuh problemnya tuh kalau misalkan open field. Tapi Fate itu keunggulannya adalah ketika misalkan kita tadi bahas soal zona open field ya. Kalau misalkan kita ngebahas tentang performa Fate di bangunan-bangunan tingkat ya, kayak Capital gitu kan, banyak banget tuh bangunan-bangunan lantai 3, lantai 4 ya kan, bahkan lantai 5 tuh. Nah, ini bagus banget tuh karena musuh nggak bakal bisa ngejar kalian. Gue pernah ngejar Fate orang Jepang kalau nggak salah ya. Itu gila, susah banget dikejar dan nggak bisa mati. Dia naik, lompat, balik lagi, flashback lagi, puterin sampai akhirnya gue bilang kayak udahlah kalian kejar aja deh, gue capek kejarnya, susah banget dilawannya gitu Fate kalau misalkan di area-area yang sempit dan bangunan-bangunan bertingkat gitu ya. Nah jadi gitu aja untuk tips cara menguasai Fate. Untuk minggu depan kita akan ngebahas tentang cara bermain pakai Legend Caustic. Caustic itu adalah salah satu yang gue rekomendasiin di video gue yang sebelumnya ya, untuk para pemula nih. Kalau misalkan kalian sadar juga, legend-legend yang gue bahas itu adalah legend-legend yang populer dan juga gampang buat dikuasai, supaya kalian bisa menikmati Apex Mobile kayak gue juga. Gue bener-bener hari itu bisa main sampai 8 jam 9 jam tuh nggak berasa kalau main Apex Mobile gitu. Bener-bener seru banget, parah. Dan gue harapin kalian pun juga bisa menikmati game ini biar kita bisa ketemu di in game. Untuk minggu depan kita akan bahas Caustic. Kalau misalnya kalian setuju dan kalian juga salah satu user Caustic kayak gue nih ya, kalian bisa tulis kolom komentar di bawah tentang pendapat kalian gimana sih cara pakai Caustic dan apa sih yang kalian bingungin gitu kalau pakai Caustic. Kalian bisa tanya di kolom komentar dan akan gue jawabin juga di video-video berikutnya. Gue juga mau ingetin lagi sekali lagi ke kalian buat tetap jaga komunitas kita ya, dengan cara menjunjung tinggi positive play nih, supaya kita bisa bareng-bareng bangun komunitas Apex Mobile ini dengan komunitas yang positif, tanpa drama, tanpa adu bacot yang berlebihan, supaya kita semua nih saling temenan dan bisa have fun bareng nih main Apex Mobile. Jadi gitu aja, terima kasih udah nonton video gue selama ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. There's also Gibraltar, Octane, Bloodhound, Lifeline, Caustic, Bangalore, and Fade? Wait, what's a Fade? Oh, that's a Fade. 2 of my soldiers left. They can watch each other die. Holy shit, he's pretty cool.